Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ahibaul kiram, alhamdulillah pagi hari ini atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita diberikan pahala fadilah daripada salat subuh berjamaah. Di antaranya baginda Nabi bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin ka'annahu shalla lailan kullah." Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti dia melaksanakan sholat malam semalam suntuk, habis isya sampai jelang subuh. Walaupun tadi malam mungkin hanya tidur aja karena kedinginan ya, mungkin hujan ya. Hujan nggak Bogor semalam? Hujan ya. Tapi karena kita datang pagi sholat subuh berjamaah, insya Allah kita dinilai seperti sholat malam terus menerus. Apalagi kalau tadi malam kita sholat malam gitu ya. Yang kedua, bahwa Rasul bersabda, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah." Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, dia dalam jaminan Allah. Fi dhamanillah, dalam jaminan kesejahteraan, wa fi amanillah, dan jaminan keamanan. Dan beliau bersabda, tentunya untuk orang yang sholat subuh berjamaah, beliau berdoa, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkailah umatku pada pagi harinya atau subuh pagi harinya. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita manfaatkan waktu yang berkah ini, habis subuh jangan langsung tidur. Tapi mari kita buka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang yang enggan membuka ayat-ayat Allah. Lama-lama kita bisa termasuk orang-orang yang seperti di Swedia atau di Belanda itu ya, yang membenci, mendengki dan menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena membenci, mendengki dan menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat berbahaya. Inilah topik kita pagi hari ini, surah Toha ayat 124 sampai 126. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin yang rahmati Allah, kita coba terjemahkan kata per kata supaya lebih dalam ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Maka siapa saja yang berpaling dari peringatanku, dia akan menghadapi penghidupan yang sempit. Waman, dan siapa saja. Berarti man itu siapa saja. Mau orang Arab, mau orang Jawa, mau orang Eropa, mau orang Rusia, mau orang yang ada di zaman Nabi maupun di zaman-zaman sesudah wafatnya Nabi. Ingat bahwa masa berlakunya Al-Quran itu sejak turunnya Al-Quran sampai Al-Quran dicabut lagi oleh Allah. Kapan Al-Quran dicabut lagi? Ya udah jelang matahari terbit dari barat. Ya.
Jadi kalau matahari terbit dari barat, itu kayaknya Al-Quran itu sudah dicabut atau jelang dicabut, wallahu alam ya. Sekitar itulah, karena itu tanda-tanda kiamat. Sekarang juga orang sudah banyak yang nggak baca lagi mushaf. Alasannya pakai HP. Nanti lama-lama yang di mushaf udah rusak semua. Tinggal HP. HP begitu ada badai matahari, selesai. Ada badai matahari, seluruh satelit itu mati semua, seluruh alat telekomunikasi prek. Pegawai Telkom berhenti semua tuh. Nggak ada yang bisa kerja. Nah saat itu udah, kalau yang hafid Quran juga sudah mati semua. Nah saat itulah saat berakhirnya Al-Quran. Jadi zikri di situ, peringatanku di situ maksudnya Al-Quran. Nanti kita baca tafsirnya ya, supaya kita nggak salah gitu. Fa inna lahu, maka buat dia ma'isyatan dongka. Ma'isyah artinya penghidupan. Sering kita dengar ya, ma'isyah sudah jadi bahasa kita. Ma'isyah, penghidupan ya. Kalau Aisyah yang kita hidupi, nah gitu. Bener ya? Dongka itu artinya sempit. Jadi mungkin saja dia kaya raya, mungkin saja dia rezekinya mengalir setiap hari dalam jumlah ya debit yang besar gitu. Tiap harinya bukan puluhan ribu atau ratusan ribu, tapi puluhan juta atau ratusan juta. Tapi penghidupannya sempit. Ya. Model 303 itu kan tiap harinya ratusan juta atau miliaran, Pak. Tapi penghidupannya sempit, istrinya selingkuh, anaknya narkoba, macam-macam. Mana enak hidup begitu? Kan nggak tenang gitu. Itulah kenapa di Amerika, di Jepang itu tiap penurunan capital gain atau harga saham anjlok itu langsung banyak yang bunuh diri. Tanda penghidupannya sempit. Karena mereka sudah terlepas dari kesadaran hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka nggak yakin Tuhan itu ada. Nggak yakin mereka Tuhan itu ada. Wa naksyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kalau ma'isyatan dongka itu di dunia. Wa naksyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami kumpulkan di padang mahsyar nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Ini apa buta beneran atau buta kiasan? Nanti kita lihat tafsirnya. Qala rabbi lima kasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Nah, tapi nggak usah ngelihat tafsir, dengan ngelihat ayat selanjutnya ya butanya memang buta mata. Qala orang-orang yang menolak Al-Quran itu berkata, Rabbi ya Tuhan lima kasyartani, kenapa engkau kumpulkan aku a'ma dalam keadaan buta, wa qad kuntu basira, sedangkan aku dulunya itu melihat. Jadi waktu di dunia buta hati, pas di akhirat di padang mahsyar buta mata.
Bisa jadi waktu di dunia buta mata, tapi tidak buta hati. Ya. Karena dalam Al-Quran ya, la ta'mal absor walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Mereka bukan buta mata, tapi buta hati yang ada di dalam dada. Ya. Matanya sih ngelihat, tapi hatinya buta. Nah, kalau yang seperti itu nanti waktu di padang mahsyar buta mereka semua. Matanya buta. Allah menjawab, Allah berfirman, kadzalika, demikianlah, atatka ayatuna fanasitaha, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, tapi engkau lupakan. Tadi terjemahkan engkau abaikan. Kalau letter lek, nasita itu artinya engkau melupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka demikian pula hari ini maksudnya di akhirat, engkau dilupakan. Inilah rahmat Allah buat kita, rahmat yang sangat agung, rahmat yang sangat besar, yaitu ta'limul Quran. Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Allah yang Maha Pengasih, 'allamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran. Kalau nggak ada Al-Quran kita nggak tahu ini bagaimana masa depan orang-orang yang mu'ridul Quran, yang menolak Al-Quran, apalagi membakar Quran, menyobek-nyobek Quran, menginjek-injek Quran. Waduh, itu lebih besar lagi. Itu al-gobloku atau lolung. Lah, Quran kok dibakar, buat apa? Kenapa nggak dikiloin gitu, lebih bermanfaat, ya nggak? Nah, kalau Qurannya 1 ton kan lumayan kalau dijual ya. Ini dibakar, nggak ada gunanya. Dirobek-robek, diinjek-injek, hanya bikin sampah. Tapi kejadian itu sesungguhnya lebih besar dari itu. Karena hakikatnya di dalam hati dia. Kenapa dia membakar Quran? Kenapa dia menyobek-nyobek Quran? Itu dampaknya lebih besar. Seandainya ini di zaman Nabi Musa, waduh, cilaka. Bukan hanya 12 mungkin ya, 144 kali. 12 kali 12. Karena di zaman Nabi Musa orang-orang Bani Israel hanya mengatakan, qalu ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ya Musa, kami tidak mau beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah terang-terangan. Langsung fa'akhadatkumus sha'iqatu wa antum tandurun, maka kalian langsung disamber geledek, mati semua. Itu gara-garanya kaum Bani Israel itu sebelumnya sudah membuat dosa, yaitu apa? Menyembah patung anak sapi. Itu jadi yang suka-suka nyembah anak sapi itu turunan Bani Israel itu. Karena Nabi Musa munajat ya, yang awal-awal pernah kita kaji, Nabi Musa
mendatangi pohon, situ ada cahaya, kemudian dari cahaya itu muncul suara innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Masih ingat? Ya. Kalau lupa nggak apa-apa, Pak. Yang nggak boleh melupakan. Nah, itu bahaya kalau melupakan. Ya, kayak ini tadi nanti kalau melupakan. Ya, ahlun nar yang a'ma, buta, ya. Kalau buta di dunia masih bisa ketolong. Buta di akhirat itu yang nggak ketolong. Jadi di zaman Nabi Musa hanya mengatakan, kami nggak mau beriman kepada engkau wahai Musa, langsung disambar geledek. Apalagi sampai bakar-bakar Quran, nginjek-nginjek Quran. Kenapa kok Quran? Nah, Quran itu kan kalamullah. Nabi Musa Rasulullah. Jadi menolak Al-Quran itu jauh lebih besar, lebih berat efeknya. Tapi kok orang Swedia kok nggak diapa-apain, malah dilindungi oleh pemerintah Swedia. Dan kita paling bisa demo-demo aja gitu. Nah, ini boleh kita kaji. Kenapa orang Swedia berani membakar Quran, orang Belanda berani nginjek-nginjek Quran? Karena mereka tahu bahwa umat Islam reaksinya pasti nggak seberapa, nggak signifikan. Seandainya ya ahli santet itu, seandainya ini ahli santet langsung bela Quran, ada yang bakar Quran, wah santet loh. Nah, masalahnya nih yang disantet justru yang orang baik-baik disantet, dan santetnya mempan gitu ya. Wah, ada orang bakar Quran, gua santet langsung terbakar gitu. Wah, itu ngeri juga. Mungkin orang-orang ya Swedia nggak berani lagi bakar Quran. Atau ya kalau ahli santet satu arah dengan dia gitu kan. Yang saya dengar dulu kata teman saya ini, saya sendiri belum pernah pengalaman nyantet ya gitu. Naudzubillah, teman saya bilang nyantet itu ya itu kan memperjalankan apa gitu ya, mungkin jarum atau sutil atau apa gitu ya, benda-benda tajam. Nah, itu tidak akan berjalan kalau nggak nginjek-nginjek Quran dulu. Jadi jinnya minta persyaratan ya, injekin Quran dulu. Nah, kalau Quran udah diinjek-injek, oh jalan itu ya, rudalnya jalan ya berupa jarum ya, paku. Nah, itu bisa masuk ke perut lawan gitu. Tapi dengan energinya, syaratnya, bahan bakarnya nginjek-nginjek Al-Quran. Lah apa orang Swedia ini menerapkan ilmu santet rupa ya, wallahu a'lam. Tapi zahirnya kita hanya bisa menghukumi zahirnya, dia telah melakukan pelecehan, penghinaan dan perbuatan yang tidak senonoh kepada Al-Quran. Itu kalau umat Islam bisa memberikan reaksi yang setimpal ya, minimal bisa nangkep aja.
Ini masalahnya pemerintah Swedia kan nggak nangkep, malah melindungi bagian dari apa istilahnya, kebebasan, freedom of expression, ya, kebebasan berekspresi. Jadi kalau cuma mengutuk-ngutuk aja itu belum setimpal. Tapi masalahnya ya kita maksimal sampai segitu. Gitu. Oleh karena itu saya sarankan kemarin pada teman-teman, coba ayat ini aja dibaca. Ayat ini diwirid gitu ya. Surah berapa tadi? Toha ayat 124 aja dulu. Ya. Diwirid sambil didoain. Ya. Mudah-mudahan yang bersangkutan apa gitu ya. Atau kalau ingin menyerang ke pikiran orang yang melakukan itu, sebenarnya mereka kan jahil. Jahil atau pura-pura jahil saya nggak tahu. Kasih tulisan bahasa Swedia atau minimal bahasa Inggris lah. Kan itu ya kalau nggak salah yang melakukan orang Swedia sama Belanda ya. Nah, kasih bahasa Swedia atau bahasa Belanda ya, minimal bahasa Inggris. Kan bahasa Indonesia nggak ngerti dia. Paling yang disorot oleh TV kan cuma takbir-takbir gitu aja. Ya demo dengan takbir-takbir itu ya bukan nggak boleh, tapi kurang gitu. Kecuali takbirnya itu terus nggak berhenti-berhenti sampai datengin depan orang Swedia. Setelah itu tampar aja dia kalau bisa. Itu. Tapi minimal mungkin kalau itu ditulis dalam bahasa Swedia atau bahasa Inggris mungkin nyampe ke mereka. Atau bisa nakut-nakutin yang lain. Yang istilahnya penolak Al-Quran tapi masih potensial. Apa istilahnya bahasa Orde Barunya itu? Bahaya apa? Laten. Nah, pencelap, peleceh Al-Quran laten. Nah tuh laten. Akan nggak berani. Memang prinsip perlawanan begitu. Itu ada di dalam surah Al-Anfal ayat 60. Wa aidul lahum mastata'tum min quwwah wa miribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina minhum la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Itu persiapkanlah oleh kalian mastata'tum min quwwah, kekuatan semaksimal mungkin dari kuda-kuda yang tertambat, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, yang dengannya kalian bisa menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian. Dan yang lain kalian tidak tahu tapi Allah tahu. Nah itu yang disebut dengan musuh laten. Kalau musuh yang nyata, kita tidak harus perang dengan mereka, tapi mereka takut, itu udah selesai. Ini zaman sekarang masalahnya mereka nggak takut. Kalau mereka nggak takut, artinya kita tidak ditakuti. Ya, nah oleh karena itu kita sementara nakut-nakutin pakai akhirat aja dulu. Nakut-nakutinya pakai akhirat, ya. Kita pakai ayat waman a'rado an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka, kepada orang yang menolak Al-Qur'an. Benarkah zikri di situ Al-Qur'an? Kita lihat tafsirnya.
dalam tafsir Jalalain, ya, bukan tafsir jalan lain ya. Kalau tafsir jalan lain ya mungkin searah sama orang Swedia tadi. Kita lihat dalam tafsir Jalalain halaman 418. Waman a'rada an dzikri, siapa saja yang berpaling, yang menolak peringatanku, kata Allah. Tafsir Jalalain mengatakan zikri di situ Al-Qur'an. Jadi mereka yang menolak Al-Qur'an. Falam yu'min bih, karena menolak Al-Qur'an mereka tidak mengimaninya. Ini juga ngingetin yang lain nih yang tidak mau beriman kepada Al-Qur'an, hati-hati. Dan kepada kita juga harus memberikan kewaspadaan diri kita. Jangan sampai kita digolongkan oleh Allah dan dicatat oleh malaikat termasuk a'rada an dzikri, termasuk yang berpaling dari Al-Qur'an, ya, naudzu billah. Fa innalahu ma'isyatan dongka, ditanwin donka masdar bimakna doyiqah. Dongka itu doyiqah, artinya sempit. Wa fusirat fi hadisin bi adabil kafir fi qabrihi, dan juga ditafsirkan ma'isyatan dongka itu adalah azab buat orang kafir yang disempitkan kuburnya. Jadi orang kafir itu kuburnya akan bergerak, bergeser, menyempit, akan menggencet yang bersangkutan. Pertanyaan buat kita, apa bisa kuburan itu menjempit, tanahnya bergeser? Ya nggak usah ke kuburan, datang aja ke Cianjur atau ke Bojongkoneng kemarin. Udah pernah belum Mbak datang ke Bojongkoneng? Tahu Bojongkoneng nggak? Nggak jauh dari sini, tinggal lurus aja ini, lurus sebelum masjidnya Baraut apa Munawaroh, Bapak belok kanan, lurus saja sampai rumahnya Rocky Gerung, Bapak belok kiri. Dulu di situ ada restoran apa? Sawah-sawah gitu apa? Hancur sekarang restoran itu. Udah tutup. Tutup tanpa ditutup. Nah, tutup dengan sendirinya, hancur semuanya. Jalan-jalan tuh pecah di situ. Saya sempat ke sana. Saya naik mobil. Sampai di bawah ngeri juga baliknya gitu kan. Karena kata pribumi, nggak apa-apa Ustadz kesini aja gitu. Waduh, waktu lewatnya itu ngeri. Tanah teman saya di situ bergeser 7 meter. Berarti tanah bisa bergeser. Kalau dulu mungkin kita dengar, tanah di gempa di di Palu ya, tanahnya bergeser. Itu kayaknya dulu cerita aja gitu. Kalau sekarang kita bisa lihat buktinya, silakan. Bojongkoneng nggak jauh dari sini, paling berapa ya, 10 kilo kali ya, nggak sampai mungkin. Kalau melihat di Cianjur mungkin lebih banyak lagi. Nah, jadi pernyataan yang ada di dalam hadis bahwa orang kafir itu disempitkan kuburnya, berarti tanahnya bergeser. Sehari ini kita bisa melihat fakta. Jadi ini bukan mitos ya, fakta bahwa tanah bisa bergeser, bisa menyempitkan orang kafir. Kalau nggak percaya, ya mati aja jadi kafir.
Mati aja jadi kafir itu pasti akan membuktikan sendiri. Cuma masalahnya kalau sudah mati itu nggak bisa balik lagi ke dunia, itu nggak bisa. Seandainya bisa gitu ya enak kita nyoba mati dulu, kafir dulu. Nggak bisa. Semua yang diceritakan Quran ini nanti kejadiannya pasti akan terjadi di hari kiamat. Kenapa kok diturunkan sekarang, dikatakan sekarang? Supaya kita tidak mengalami, supaya kita bisa selamat dari yang seperti itu. Ini kan sama dengan yang kita bahas sebelumnya. Ya, ketika dimasukkan ke dalam neraka, neraka itu marah kepada orang kafir, lalu penjaganya bertanya, alam ya'tikum nadhir, apa enggak ada yang ngasih peringatan kamu waktu di dunia? Lalu orang kafir menjawab, bala qad ja'ana nadhir, benar ada datang, fakadzabna, tapi kami dustakan. Jadi kalau yang kemarin, ayat kemarin yang didustakan nadhirnya, rasulnya, da'inya, mubaliknya, ulamanya didustakan. Ada nggak yang mendustakan ulama? Ada. Yang bilang mereka fasih berbicara tentang akhirat, padahal notabene mereka nggak pernah ke sana, gitu kan? Ada kan yang ngomong gitu? Itu kalau nggak tobat celaka orang gitu. Ya, kita doakan deh mudah-mudahan segera bertobat, dan yang penting bukan cuma mendoakan dia, mendoakan diri kita, itu yang paling penting. Ya, itulah kenapa kita diajarkan zikir setelah sholat, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Itu penting. Tobat masih sadar, kalau nyawa sudah di tenggorokan ya sudah nggak diterima lagi tobatnya, Pak. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba selama nyawa belum sampai tenggorokan. Kalau sudah sampai tenggorokan ya nggak bisa. Wa naksuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan hu ini siapa? Al-mu'ridu anil Qur'an, yang menolak Al-Qur'an. Hu di situ, wa naksuruhu, kata Imam Jalalain, adalah orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Kami kumpulkan di padang mahsyar yaumal qiyamah, pada hari kiamat, a'ma, buta, a'mal basor, buta matanya. Jadi nanti di padang mahsyar itu banyak banget orang buta, banyak banget, karena mayoritas dunia itu kafir. Ya. Lalu mereka protes, wa qala rabbi lima khasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, ya Tuhan, kenapa engkau kumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku dulunya ngelihat, tidak buta. Dalam tafsir Jalalain dikatakan fid dunya wa indal ba'si, waktu di dunia matanya enggak buta, minus saja enggak, plus saja juga enggak.
Kalau kita yang normal plus ya. Ya. Usia-usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun itu plus. Tapi kalau yang minus ya masih anak-anak pun juga sudah ada minus. Ini sehat ya, minus enggak, plus enggak, sehat walafiat, tapi tidak pernah mensyukuri nikmat Allah yang namanya mata. Nggak pernah dipakai untuk baca Al-Quran, tilawah Al-Quran nggak pernah, istima atau simaan Quran juga nggak pernah. Kalau ada Quran dibacakan cuek, bahkan minta speakernya dikecilin. Di negeri Islam tuh kadang ada yang begitu. Ya kalau di Australia kita wajar kalau dengar suara Quran hanya dalam masjid aja. Di Amerika mungkin bahkan azan itu jarang yang di luar. Jadi pada waktu di dunia sehat matanya, bahkan juga dikatakan oleh Imam Jalalain wa indal ba'si, pada saat hari kebangkitan. Apa hari kebangkitan? Bangkit dari kubur, seperti yang ada dalam surat Yasin, ya. Qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina. Itu yang disebut hari ba'as, ya, hari kebangkitan. Makanya di Irak ada namanya Partai Ba'as, cuma karena literasinya ditulis dalam bahasa huruf Latin jadi Ba'th. Orang Indonesia karena nggak ngerti bahasa Arab, jadi itu ada Partai Ba'th dari Irak. Nggak ada Partai Ba'th itu. Yang ada adalah Partai Ba'as, Hizbul Ba'si gitu, Al-Ishtiraki, Partai Sosialis Ba'as. Ba'as itu kebangkitan. Jadi pada waktu bangkit dari kubur itu mereka masih melek, walaupun mengatakan ya wailana, celaka kita ini, mamba'asana mimar kodina, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami. Hada ma wa'adar rahmanu wa sodaqal mursalu. Wa qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha. Dan wa qala, Allah berfirman, al-amru, kata Imam Jalalain, urusannya kadzalika demikian. Atatska ayatuna fanasitaha, telah datang kepadamu ayat-ayat kami tapi engkau mengabaikan, melupakan. Taroktaha walam tu'min biha. Taroktaha, engkau meninggalkan Al-Quran, walam tu'min biha, dan tidak mau mengimaninya. Wa kadzalika, maka demikianlah, mislu nisyanika ayatina, seperti engkau melupakan ayat-ayat kami, al yauma tunsa, pada hari ini, nanti di hari kiamat. Tunsah, engkau dilupakan. Tutsroku finnar, engkau dibiarkan, ditinggalkan di dalam neraka, tidak dientas lagi. Yang sejajar dengan ayat itu,
wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak dikeluarkan dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mestinya ayat ini aja kita tulis dalam bahasa Inggris, ya. Ini yang mau demo besok. Besok apa lusa? Kemarin ya Bogor ya, udah demo ya. Ini mohon maaf, ini di sini kebanyakan anti demo apa pro demo. Saya ini sudah lama nggak mimpin demo. Dulu saya mimpin demo dari tahun 2001 sampai saya ditangkap 2017. Ini berapa tahun? 17 tahun. Kalau pegawai negeri itu sudah dapat berapa tingkat itu, ya? 4 tingkat. 17 tahun saya demo. Setelah itu sudah nggak boleh mimpin demo lagi. Kalau mimpin demo ya langsung dikembalikan ke tempat semula. Begitu ya. Tapi sekarang saya ngasih bekal aja, kalau ada yang demo, mari silakan demonya yang lebih efektif, ya, lebih berefek, ya, karena yang sekarang yang bikin masalah itu orang Swedia sama orang Belanda, pakai bahasa mereka sesuai dengan sabda Nabi, khatibun nas bi qadri uqulihim, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan akal mereka. Berarti apa? Apa yang mereka mengerti. Siapa tahu kalau kita sampaikan ayat ini, ya, 124, 125, 126 dari surat Toha, ya, pakai bahasa Inggris atau bahasa Belanda atau bahasa Swedia, ya, kemudian mereka baca dan mereka ngerti, lalu mereka sadar, lalu mereka tobat, mereka masuk Islam, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Wah, Ustadz kalau gitu ngelarang demo, lu sopo sing ngelarang? Demo-demo sak kesele. Nah, saya nggak akan melarang, ya. Apalagi menyebut-nyebut itu yang demo pasti dapat gaji itu. Ya iya pasti dapat gaji lah dari instansi masing-masing, kan gitu. Kalau dari polisi ya nggak mungkin. Polisi jatahnya dia aja mungkin kurang, ya. Jadi seluruh demonstran itu pasti dapat gaji dari tempatnya masing-masing, ya, jangan dipotong loh, ya, jangan sampai salah ini. Jadi kalau dia pegawai negeri ya tiap tanggal 1 dapat, pegawai swasta tiap tanggal berapa Pak kalau swasta? 25 ya? Iya. Tapi kalau dari Allah ya dapat pahala kalau demonya masuk kategori pembelaan terhadap agama Allah. Kalau demonya tepara rukuh ya nggak tahu malaikat nyatetnya apa itu. Nah, ini saya kasih materi yang benar ini, sampaikan, ya. Ya bisa aja demo itu tidak harus datang dengan orang kita, bisa juga dengan misalnya tadi yang saya sarankan ditulis, dibikin flyer, kirim, sebarkan ke seluruh dunia, kirim ke seluruh media, bisa gitu. Apalagi kalau bapak-bapak punya TV sendiri, punya radio sendiri, ya bisa. Yang pasti punya WA sendiri. Sebar aja udah bisa. Niatkan untuk pembelaan kepada agama Allah, mudah-mudahan Allah kasih pahala gitu. Ulah cicing wae, ya. Tapi ada yang lebih besar dari itu adalah kenapa orang kafir sampai berani-berani melakukan hal itu.
Dikarenakan mereka tadi saya katakan mereka sudah bisa memperkirakan paling demonya sampai segini aja, maka harus ada apa istilahnya kreativitas gitu. Seandainya kemarin lurah-lurah itu demonya ini, waduh cakep banget, malah minta diperpanjang lagi. Aduh, jadi ketahuan tujuan duniawinya, ketahuan kan gitu. Ada satu hal yang mungkin bisa kita kerjakan. Apa yang pernah kemarin saya sampaikan, ini tantangan buat kita. Ya. Di Swedia mereka bisa bakar Quran. Jangan sampai loh. Jangan sampai ternyata di Bogor juga ada yang berani bakar Quran. Itu berarti penghinaan kepada umat Islam Bogor. Apakah itu mungkin? Ya sangat mungkin. Wong di Bogor itu banyak Quran dan di Bogor juga banyak orang yang kafir gitu. Tapi kenapa mereka berani membakar Quran tadi? Karena memperkirakan nggak ada yang bisa menghalangi apa yang saya lakukan. Karena mereka mungkin juga sudah berpikir God is dead, Tuhan telah mati, makanya diinjek-injek aja. Quran tuh diinjek-injek. Mana kalau memang Tuhan ada gitu. Bukan berarti Tuhan itu nggak ada. Allah itu wujud, ada. Kok Allah nggak langsung bakar itu orang yang nginjek? Justru yang harus kita pahami, Allah itu ngelihat kita yang beriman kepada Quran itu apa sikapnya? Masih tetap beriman atau malah ikut-ikutan orang kafir? Itu bagian dari ujian kita, Pak. Kita harus buktikan bahwa kita orang yang beriman kepada Al-Quran. Tidak berarti ya pembuktian hanya dengan memarahi orang kafir. Sebaliknya, kita buktikan bahwa Quran itu kita agungkan, Quran itu kita baca, semakin kenceng bacaannya di seluruh masjid-masjid kita baca. Pada waktu orang demo Quran juga membela Quran itu bisa dengan membaca Quran, bukan cuma orasi. Karena kalimat yang paling bagus ya tilawatul Quran, apalagi pakai suara yang paling bagus, pakai langgam yang paling bagus, tajwidnya juga paling bagus. Orang kafir kan bingung, loh ini Quran dilecehin kok malah dibaca. Nah, apalagi kalau Quran, jadi kita ngumpul, misalnya nih di setiap masjid ngumpul ribuan orang simaan Al-Quran, itu bikin grogi mereka. Ya, itu bentuk demo juga. Apalagi isinya Quran itu kita laksanakan, itu malah lebih dahsyat lagi. Ya kita mulai yang ringan-ringan lah. Ya. Perintah sholat itu sudah kita laksanakan. Orang yang nggak mau sholat, kita harus sadar, takutnya dikategorikan al-mu'rid anil Quran, penolak Al-Quran. Statusnya sama dengan orang Swedia tadi.
Ada orang sehat, nggak mau sholat. Ada nggak? Orang sehat nggak mau sholat, ada nggak? Ada. Itu harus kita ingatkan. Ingatkan dengan apa? Qul a'udzu birabbil falak. Pernah bapak-bapak baca itu? Sangat sering. Tapi sudah tahu belum artinya al-falak? Di situ terjemahnya artinya apa tuh? Qul a'udzu birabbil falak. Waktu subuh ya kalau nggak salah ya. Nah ini kita terjemahannya kalau terbatas itu akhirnya cuma ternyata al-falak, ada satu hadis yang menerangkan al-falak itu sumur yang ada di dasar neraka, yang dalamnya kalau burung itu terbang ke dalam terus selama 1000 tahun itu belum nyampe dasarnya. Siapa yang bakal masuk al-falak itu? Tariku sholah, orang yang sengaja tidak sholat walaupun sehat walafiat. Ya, kalau kita udah tahu gini, ingetin saudara kita, kasihan, ya, kasihan. Nah, jadi ini kita wujudkan, kita sholat 5 waktu, apalagi subuh, kita penuhkan seperti sholat Jumat. Apalagi zakat kita penuhkan. Nanti zakat kita penuhkan, tidak hanya zakat fitrah, zakat mal. Zakat mal. Mungkin perlu ada pencatat zakat di sini. Kalau fitrah sih insya Allah sudah. Tapi mal bisa jadi masih belum. Atau zakatnya seperti ya terserah kemauan masing-masing. Padahal Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum." Ambillah sebagian dari harta mereka, sedekah maksudnya zakat yang akan mensucikan mereka. Ini perlu dikembangkan, dicatatkan. Ini kan Masjid Al-Hidayah ini kan sudah, Pak Najib berapa tingkat? Ada kantor zakatnya nggak nanti? Insya Allah. Nanti setiap jamaah masjid dengan kesadaran sendiri yang punya itu mencatatkan. Nanti yang nyatat, Bapak mau zakat apa ini? Kambing, alhamdulillah. Didoakan mudah-mudahan Bapak nanti zakat 100 kambing gitu. Kalau zakat 100 kambing berarti yang bersangkutan punya berapa kambing, Pak? Hah? 4.000 kambing. Waduh, di mana? Ya tentu bukan di BCC. Oh, wah itu. Masih banyak yang kosong ya, Mas Parjo ya? Iya. Daripada kosong, bilang aja ke Pak Prabowo. Ini kami Pak jamaah dari BCC nih. Ya. Pasti belakang, oh ya siap. Wah gitu. Prabowo. Jangan ada yang berkomentar, kok Pak Ustadz jadi dukung Prabowo katanya. Ya kalau kebaikan kenapa nggak didukung gitu loh, ya. Enggak, saya mau zakat sapi Pak Ustadz. Ya kita doakan Bapak berzakat 1000 sapi gitu. Berarti punya berapa ekor sapi? Zakatnya 1000 sapi berarti kali berapa itu? Nah ini karena kita
belum mengembangkan di situ, kita juga nggak hafal ini berapa gitu. Jadi zakat jangan hanya yang ada di rekening, Pak. Rekening itu sangat rawan. Bapak kalau terlalu banyak di rekening itu diblokir nanti. Ya kan, cuma tulisan aja yang ada itu. Gitu. Tapi kalau sapi kan tidak mungkin tulisan ada beneran gitu. Yang lebih gampang lagi, ayat fasolli li rabbika wanhar. Ini kalau diwujudkan, Pak, setiap jamaah masjid mewujudkan hal ini, sehingga setiap rumah dari jamaah kita minimal 1 kambing. Ya, ada yang 1 sapi, lemosin lagi. Waduh. Itu akan dahsyat, Pak. Orang-orang kafir pasti akan hormat sama orang Islam. Apalagi kalau tiap Idul Adha ya, setiap hari liburnya itu nyembelih. Ya. Tanggal berapa? 10 sembelih 100 ekor sapi. Ya, 500 ekor kambing. Tanggal 11 sama 100 ekor sapi, 500 ekor kambing. Tanggal 12, tanggal 13, 4 hari berturut-turut. Waduh, kebanyakan Pak Ustadz. Nggak ada korban kebanyakan itu. Korban kok kebanyakan. Memangnya Allah nggak bisa ngitung? Apa bisa, Pak Ustadz? Lah, Rasulullah sudah ngasih contoh. Rasulullah kalau korban itu berapa? 100 ekor kambing, Pak. 100 ekor ontak. Begitu. Nah, itu zaman Rasulullah 15 abad yang lalu. Apalagi zaman sekarang. Teknologi peternakan sudah lebih canggih. Itu profesor-profesornya di sini itu, ya. Mestinya lebih gampang, ya, lebih gampang. Itu. Cuma masalahnya hati, mau apa enggak? Menampilkan syiar Islam. Padahal tiap hari kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ada yang baca itu doa iftitahnya? Baca. Artinya sudah tahu? Inna sholati sesungguhnya, wa nusuki sesungguhnya. Apa, Pak? Kok nggak kedengeran saya? Biasanya diterjemahkan apa itu? Wa nusuki sesungguhnya ibadahku, ya. Ini yang mungkin perlu kita revisi. Edisi revisi ala Al-Hidayah. Nah. Wa nusuki itu dan kurbanku. Ah, Pak Ustadz ngarang aja, ya. Nanti tagih ke saya carikan hadisnya. Wa nusuki itu lebih tepat dan kurbanku. Sehari berarti kita mengatakan berapa kali? 5 kali minimal. Itu ya, kalau di sholat 5 waktu. Apalagi kalau sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat malam, berarti lebih dari 5 kali. Coba setiap selesai sholat kurban, ya, nyiapin untuk kurban sesuai kemampuan aja. Kan tiap jamaah kita ya kalau 2000 kan pasti mampu kan? Nggak ada yang nggak mampu 2000. Setiap selesai sholatnya 2000 saya simpen. Sehari 10.000 minimal, 10.000 1 hari. Kurban setiap berapa hari? 365 kurangi 11 berarti 365
54 kali 10 3.540.000 kan. Sudah dapat nggak satu kambing? Dapat 2.000 loh. Ya apalagi kalau 20.000 tiap itu, berarti tiap hari jadi 100.000. Wah, dahsyat Pak. Itu kan masalah manajemen dan kesungguhan, ya. Dan itu bisa supaya kita nggak lupa, diingatkan oleh masjid, Pak Najib. Jadi bagian kurban, nah, tiap hari menerima, saya nyelengin, nah gitu. Wah, kalau itu tadi yang saya bilang tadi itu dimunculkan dan kita siarkan secara masif, ya, penyembelihan hewan korban di Masjid Al-Hidayah setiap hari, ya, dan setiap hari, ya, takbir, ya, kemudian dipasang spanduk, di sini makan siang gratis, ya, menu sate, gulai, wah, tongseng, waduh. Maka yakin saya, jangankan orang Islam, orang Kristen aja setuju gitu. Kenapa? Setiap datang ke sini mau protes, makan dulu Pak, makan dulu gitu kan. Setelah makan kenyang ya lupa sudah mau protes apa tadi. Gitu. Itu namanya taktis strategis dan salah satu bentuk demo kalau Bapak nggak berani demo di kedutaan Swedia gitu. Nggak ada. Insya Allah begitu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah. Jangan sampai kita kena hukum hanya karena menolak satu ayat Quran. Misalnya ada orang yang mengatakan, pokoknya semua ayat Quran itu saya terima, kecuali yang ini. Saya nggak suka banget sama yang ini. Udah ngomong nggak suka yang banget, ini sudah termasuk qad atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsah. Naudzubillah min dzalik. Hanya menolak satu ayat bisa membuat yang bersangkutan gugur syahadatnya, gugur imannya. Naudzubillah min dzalik. Apa buktinya? Buktinya dulu di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ada orang yang datang, delegasi dari suku-suku Arab. Dia mengatakan, ya Abu Bakrin, kami menyatakan baiat, kami tetap setia kepada pemerintahan Anda, kami melaksanakan sholat, tapi kami nggak mau bayar zakat. Hanya cuma satu ayat saja, ayat tentang kewajiban zakat yang dia ingkari. Oleh Abu Bakar dikatakan tidak. Kalau sekiranya di zaman Nabi dulu kalian membayar satu tali kekang kuda atau onta, maka di zamanku ini juga kalian harus bayar. Itu. Yang nggak bayar diperangin. Itulah yang disebut dengan perang terhadap para murtadin wa mani'uz zakah. Itu di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Jadi menolak satu ayat itu bahaya. Ya, apa yang dilakukan Abu Bakar menjaga akidah umat. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan taufik dan hidayah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.